Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thalia Aliatul Jannah dari Prodi S1 Farmasi tingkat 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang antihistamin. Antihistamin adalah kelompok obat-obatan yang digunakan untuk mengobati reaksi alergi, seperti rinitis alergi, reaksi alergi akibat sengatan serangga, reaksi alergi makanan, urtikaria atau biduran. Tak hanya alergi, antihistamin juga kerap digunakan untuk mengatasi gejala mual atau muntah yang biasanya diakibatkan oleh mabuk kendaraan. Antihistamin bekerja dengan cara memblokir zat histamin yang diproduksi tubuh. Zat histamin pada dasarnya berfungsi melawan virus atau bakteri yang masuk ke tubuh. Karena histamin melakukan perlawanan, tubuh akan mengalami peradangan. Namun pada orang yang mengalami alergi, kinerja histamin menjadi kacau karena zat kimia ini tidak bisa membedakan objek yang berbahaya dan objek yang tidak berbahaya bagi tubuh. Misalnya debu, bulu binatang, atau makanan. Alhasil, tubuh tetap mengalami peradangan atau reaksi alergi ketika objek tidak berbahaya itu masuk ke tubuh. Ada dua jenis antihistamin, yaitu antihistamin generasi pertama dan generasi kedua. Antihistamin generasi pertama lebih menyebabkan rasa kantuk dibandingkan dengan generasi kedua. Obat-obatan antihistamin generasi pertama adalah kloramfeniramin, ciproheptadin, hidroksisin, ketoifen, promethazine. Sedangkan obat-obat antihistamin generasi kedua adalah desloratadin, fexofenadin, levocetirizine, cetirizine, loratadin. Efek samping antihistamin pertama. Sama seperti obat-obat lain, obat antihistamin juga berpotensi menyebabkan efek samping. Beberapa efek samping yang umumnya terjadi setelah mengonsumsi obat antihistamin ini adalah mengantuk, mulut kering, disfagia, pusing, sakit kepala, nyeri perut, sulit buang air kecil, mudah marah, penglihatan kabur. Efek samping antihistamin generasi kedua. Ada beberapa efek samping umum yang bisa didapat dari obat pemblokir histamin generasi kedua ini, antara lain sebagai berikut: mengantuk, sakit kepala, sakit perut, mulut kering. Aturan minum obat antihistamin. Bagaimana cara mengonsumsinya? Beberapa obat antihistamin ada yang dikonsumsi dengan cara dicampurkan di air atau makanan. Perhatikan juga bagaimana cara pakai obat ini. Apabila menggunakan jenis tetes mata atau semprot hidung. Bahasa yang digunakan. Dosis obat umumnya bervariasi tergantung pada hal-hal seperti manusia dan berat badan Anda. Kapan harus meminumnya? Sebelum mengonsumsi obat, cerita atau tanyakan terlebih dahulu seberapa banyak Anda minum obat ini dalam sehari. Pasalnya, tidak semua obat harus diminum dalam aturan umumnya, yaitu 3 kali sehari.
ketahui juga kapan harus minum obat tersebut. Beberapa obat antihistamin adalah harus diminum sebelum tidur karena mempunyai efek yang bisa bikin ngantuk. Berapa lama boleh mengonsumsi obat tersebut? Beberapa jenis dapat digunakan untuk waktu yang lama. Akan tetapi, ada juga obat yang cuma boleh diminum dalam waktu beberapa hari, karena dapat menimbulkan efek samping. Interaksi obat histamin. Seperti obat lainnya, antihistamin juga dapat berinteraksi secara negatif di dalam tubuh jika cara pemakaiannya sembarangan. Maka itu, beritahu dokter dan apoteker terkait obat-obatan dan suplemen lain yang masih Anda gunakan sekarang. Obat ini tidak boleh diminum berbarengan dengan alkohol karena dapat meningkatkan rasa kantuk. Obat alergi ini juga tidak boleh digunakan berbarengan dengan pil tidur, obat penenang, atau pelemas otot. Selain itu, antihistamin sering dikombinasikan dengan obat konstan atau penghilang rasa sakit. Jika Anda minum obat kombinasi, penting untuk mengetahui setiap bahan aktif di dalamnya. Karena mengkonsumsi satu obat atau lebih obat pemblokir histamin dapat berinteraksi dengan obat lain yang Anda gunakan. Sementara dalam kasus yang jarang, obat generasi kedua pernah terbukti menyebabkan kejang bronkial pada penderita asma. Jika Anda mencurigai pengalaman overdosis obat antihistamin seperti kebingungan, sakit kepala, pupil mata melebar, lemas, mengantuk, jantung berdebar, sulit napas, dan tremor, segera beritahu dokter. Perhatian. Ibu hamil, ibu menyusui, atau wanita yang sedang merencanakan kehamilan perlu menyesuaikan jenis dan dosis antihistamin menurut anjuran dokter. Hati-hati jika ingin memberikan antihistamin pada anak-anak. Penggunaan tiap jenis obat antihistamin berbeda-beda dan disesuaikan dengan usia. Harap berhati-hati dalam menggunakan obat ini menderita gangguan ginjal, gangguan hati, tukak lambung, infeksi saluran kemih, pembengkakan prostat, dan glaukoma. Jika diresepkan obat antihistamin di golongan pertama, hindari mengkonsumsi alkohol atau minuman beralkohol karena dapat memperparah efek rasa kantuk. Beritahu dokter jika sedang menggunakan antihistamin bersama dengan obat-obatan lainnya, termasuk produk herba, karena dikhawatirkan dapat menyebabkan efek samping berbahaya. Jika terjadi reaksi alergi, overdosis, segera temui dokter. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.